Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La tutu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin syuhada sholihin ulama ul amilin ulul muqarrabin wa ila usullillah wa ila jami'i abaina ummahatina ustadina ustadina wa ila man jahada bi sabili bana dan majlis bi kulli amin bi kulli hawlin bi kulli min makhluqillahi ta'ala kulluhum al-fatihah. Wa ila urusan ilajan sahibi hadal ma'ad wa abdullah ya Abdullah asyabi rahimahullah wa yarhamahullah wa ila usulihi wa buruhi min jawani biha wa tahtaha wa adnaha min abni abna Allahumma bihada tarbiyah bihada al-mujahadah bihada irfa'alahum darajat wa ma'an sayyat wa billahu sayyat bijaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'im fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Para pemirsa, malam ini kita membahas sebuah fenomena yang menjadi keinginan semua masyarakat rakyat Indonesia. Mereka bertanya-tanya sekarang, apakah bangsa Indonesia ini bangsa yang diridai Allah? Karena munculnya sebuah gerakan yang namanya khilafah untuk menggantikan negara yang menjadi negara Islam. Malam ini kita sampaikan negara manakah yang tercantum di dalam Al-Quran. Tidak perlu ragu bangsa Indonesia. Kami sudah membuat sebuah pemaparan nanti akan datang. Ini sebagai fondasi yang utama. Fondasi yang utama bagi kita. Karena kalau kita cukup fondasi bagi mereka yang menyalah-nyalahkan kita. Ini Al-Quran. Mereka sedikit meng-Quran, tapi Qurannya mereka ngertinya sedikit-sedikit. Sedikit hadis. Saya begitu saya bicara hadis tidak bisa komentar. Jadi bisanya sedikit hadis sedikit dikira semua kita tidak tahu, para kiai tidak ngerti, para masyayikh kita tidak hafal. Taraktu fikum amrayni lan tadilla min abada. Bahwa kitabullah wa sunnati Rasulullah.
Perlu Anda catat, Kitabullah di situ bukan Al-Quran saja, namanya Kitabullah. Lah apalagi Sunan, kalau Anda menyebutkan hadis, itu sudah salah fatal. Berarti Anda tidak pernah tahu sarahnya hadis itu. Lagi-lagi sekarang mau merubah bangsa Indonesia menjadi negara khilafah. Apakah para leluhur saya sebut saya saja, leluhur saya, contoh siapa? Sunan Giri yang dari Banyuwangi, yang namanya itu kalau bahasa hurufnya ada 9. Lu lahir dari Blambangan. Blambangan tuh kata huruf-hurufnya juga 9. Bapaknya Menajinggo itu juga 9. Dihitung sendiri. Dan Menajinggo itu dari mana? Dari Majapahit. Pecahan dari Majapahit. Didirikan negara Majapahit. Dulu cabang-cabang dari Majapahit. Majapahit itu angkanya 9, Pak. Hurufnya itu 9. Sampai mau siapa? Di situ semua hurufnya 9. Hayam Wuruk 9. Menitung Gajah Mada itu 9. Apa lagi? Penggantinya Raden Patah 9. Hah? Apa lagi? Diteruskan. Tidak keduman Anda. Ini sudah bukan, tidak bisa tuh seasik bangsa Indonesia ini. Malu Anda. Nanti kalau saya sampaikan terus menerus akan tampak kebodohan Anda. Dalam Al-Quran itu tidak hanya membahas negara Mekah. Kenapa negara Mekah yang Anda seret-seret? Ada dalam Al-Quran, ada beberapa tafsir. Saya hafal semua. Apa? La uqsimu bihadzal balad. Sudah ada itu. Allah tidak bersumpah terhadap negara ini. Kecuali negara itu untuk Muhammad. Itu nanti saya jelaskan. Saya tidak menjelaskan negaranya orang. Ini negara kita, negara Indonesia. Mohon tolong semua jabat, semua aparat dan ini supaya didengarkan. Saya sudah memutuskan. Ya itu jangan ditanya tentang kenegaraannya. Tidak usah disuruh, ya itu sudah mulai dulu begitu. Kenapa? Di Qur'annya itu bunyi, Pak. Atiullah wa atiur Rasul ulil amri. Kemarin ulil amri reprenda namanya. Saya memaknai itu pemerintah salah, disalahkan. Ternyata saya maknai ulama juga tidak ngerti. Ini saya sampaikan. Saya tahu reprenda itu yang nyuruh ya kelompoknya. Dia orang Wahabi. Anda tidak akan tahu. Yang namanya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu siapa? Saya pondasikan saja. Unsuju pansuju yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah tidak meridhoi sebuah apapun yang dibangun di atas pondasi bukan ilmu. Pondasi kekuasaan salah, apalagi pondasi politik hanya adu domba. Tapi kalau pondasi ilmu, yang ilmu di sini sangat luas sekali. Ilmu yang utama adalah kiai. Kalau saya ada mata ulama sekarang, karena mereka sedikit-sedikit ulama kok ilmunya sedikit. Ini pemirsa, saya akan menyampaikan tentang negara yang namanya negara Rabbun Ghafur, Baldatun Thayyibatun. Di sini sudah jelas negara Rabbun Baldatun Thayyibatun, negara yang aman sentosa ini ada sebelum zamannya Nabi Sulaiman. Mungkin Mekah itu masih jadi lautan, Pak. Dan Nabi Sulaiman ini acaranya burung hudhud. Sampai Nabi Sulaiman menyuruh semua burung siapa yang bisa mencari. Nabi Sulaiman itu pernah sesumbar sama dengan Nabi Musa, Pak. Kalau Nabi Musa kan sesumbarnya ana alamu fil ardi, saya orang yang pintar, paling pintar di bumi ini. Itu dilihat itu di surat Bani Israil itu.
Nah, Nabi Sulaiman juga begitu. Masih adakah negara yang paling hebat dari negara saya? Negara Nabi Sulaiman itu sudah terbangun dari sebuah kerajaan mas sebelum dia tidak tahu, Pak. Ini kalau diibaratkan gitu. Jadi orang itu jangan sombong. Yang mencari kelemahannya orang, ternyata kelemahan-kelemahan dikumpulkan, mau disalahkan, mau dirobohkan. Kita dalam ajaran Nahdlatul Ulama yang dikendalikan oleh Imam Al-Ghazali, mencari kesalahan orang itu saya sudah dalam Al-Quran disebutkan. Inna ba'daddan, sesungguhnya bagian dari dosa besar. Wala yaktabatukum ba'dun ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma maita akhihi bakarihtumu. Kalau sampean hasil don lalu dimusyawarahkan di tempat lain yang katanya Pancasila kurang ini, ya Pancasila itu ada membuat namanya bukan Bung Karno yang membuat Pancasila itu, Pak. Kalau ide-ide Pancasila Bung Karno. Tapi sampean juga harus tahu nama Suwe Karono itu Songo. Aslinya Bung Karno itu namanya Suwe Karono. Saya pernah datang ke rumahnya di Blitar. Ketemu orang yang merawat Bung Karno mulai kecil. Namanya Suwe Karono. Nah, itu ada sembi. Gak keduman lainnya. Ya. Kok mau? Terus gak keduman mau ngerebut. Jadi pendungnya orang nantilah. Sudah tua, Pak, Indonesia ini. 1028 POC berdiri. Dibiarkan namanya orang dagang. Tapi begitu turut-turut dilawan. Namanya orang dagang boleh saja. Menguasai dengan cara-cara ekonomi, bangsa Indonesia tidak paham karena kiai-kiai nggak peduli, Pak. Tapi begitu menyentuh agama, bablas. Loh, kalau sekarang ini agama lewat negara lewat agama mau diserang. Ya bodoh ya. Yang bodoh siapa? Maka sekarang pertanyaan. Yang mengatakan ini hadis-hadis Rasulullah nanti akan saya sampaikan. Ini saya menyampaikan berapa hadis nanti, bukan nanti, ya tahu berapa bulan lagi. Saya tidak selesai kalau ngomong. Itu, Pak. Jadi saya jelaskan. Ya, lakot kana. Ini ceritanya burung hudhud. Semua diperintahkan untuk cari negara yang ada. Mungkin ada negara yang lebih kaya. Nah, maka tidak ada yang bisa. Hanya burung hudhud yang terbang. Tidak datang. Lainnya sudah datang semua. Burung hudhud tidak datang. Maka Nabi Sulaiman mengancam. La azabna adaban lau adibuhu ghairab. La adabna adaban syadidan lau adibuhu adaban ghairab. Awas burung hud, nanti kamu datang, saya siksa, dan siksa ini tidak pernah saya lakukan pada makhluk lain, kata Nabi Sulaiman. Nah, burung hud tampil tertawa datang, Pak. Ini ayatnya yang dibawa burung hud. Loh, lo tidak ngerti asbab penunjulnya, nggak? Dongeng luput nanti. Bisa diterjemah, ngerepek, repot sudah. Nanti Rasulullah akan marah-marah. Ada hadisnya Rasulullah itu namanya la fakhro. Nanti tidak tahu apa. Besok malam, bapak lusa apa. Para pemirsa, nanti saya yang sudah saya beli semua para pahlawan di daerah masing-masing. Ya. Saya tidak akan memfitnah. Dengarkan aja saya ngaji. Ini khusus Indonesia. Tidak salah kalau begitu Imam Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan seperti itu. Hubul waton minal iman. Ini saya temukan Qur'annya. Baru tadi setelah pulang dinas saya buka, ketemu di situ. Ini kalau diiji nggak mahari setahun. Lakot kana lisabain.
Laporan katanya burung Hud. Biar ngerti ceritanya di sana itu ya. Orang-orang itu lah. Biar ngerti saya ngomong ini. Katanya burung Hud lapor gitu ya. Bah, ada apa? Lakot kana li sabain fi maskanihim. Saya telah menemukan sebuah negara. Negara apa namanya? Sabak. Sabak ini bahasa apa, Pak? Nah, dan Lakobia. Ya kalau tak terang ini wis wong dhewe ya. Iya. Oh, cuman terus makan kalau lawan orang NU Pak Kiai itu lah. Mangan Europati akeh. Nah, akeh punya famun untuk dakwah. Lainnya makannya banyak. Lakot kana li sabain. Masya Allah. Para pemirsa, ini ceritanya Hudhud, Pak. Ini burung, Pak. Katanya kurang dapat iman. Padahal ini malaikat. Pas hari matak-matuk itu. Malaikat, kok malaikat? Loh, ngerti. Kalau laporan itu harus tegas bahasanya. Itu. Kalau ada PL mati dibarengi kod, ini tahkiknya berkali-kali gitu loh. Temenanan adanya. Itulah. No. Sampai tak jelas kenapa. Lagi tambahin lam taklil. Wah, rebut. Ini sudah bertumpuk undung benernya gitu loh. Yang negara Sabak ini. Tidak negara Mekah yang diomongkan di sini. Ini kalau cerita negara, nanti saya jelaskan. Ada apa? Tafsir yang mengatakan idza kharajahu minha kal Yaman. Bukan Mekah lagi, Pak. Nah, di surat ini. Ini tolong kalau memang ada kritikan silakan. Mungkin ada yang ngomong, ayat itu dari mansuh. Tunjukkan ke saya. Nah, tiap ayat yang bertentangan dengan otaknya mereka katakan dimansuh, habis ayat ini nanti 30 bid'atin dolalah nanti ayatnya. Sedikit dolalah. Ini para pemirsa, ya. Udahlah, teman-teman Pak Kembo, Pak Kumbo, Pak Pur, Pak ini, Mbah Pur. Udah, nggak usah mikirin yang gitu-gitu tuh. Kalau perlu jangan ke rumah sampean, tanyaan juga bisa, enggak jawaban. Yang hati-hati, mereka kalau diundang itu di TV-nya mereka. Tidak mau mereka datang diundang di TV lain. Di TV-nya mereka. TV umum enggak wani. Lewat kondalana entek ya. Ya, lakot kana li sabain. Telah ada negara Sabak bimaskanihim. Di dalam negara tersebut telah penghuninya apa? Ayatun jannatani. Ya. Saya lihat tanda-tanda. Ini Pak, jannatani bukan surga ini. Kebun yang luas. Ya. Jangan-jangan nanti surga. Kalau diterjemahkan khawatir surga. Ya. Di dunia kok ada surga. Jannatani dikelilingi kebun. Jadi rumahnya apa? Rajanya perempuan itu? Hah? Apa? Darpin. Hah? Rumah Balkis. Beda dengan rumah Nabi Sulaiman. Rumah Nabi Sulaiman pinggir laut. Rumah Balkis pinggir gunung. Nah, makanya diceritakan. Nah. Gunung itu maksudnya daerah dingin. Nah. Ya, tentulah ini dihilangkan. Ini Indonesia, Pak. Ya. Jannatani di sana sini ada kebun. Di mana? Anjamin. Di kiri kanan. Wasimal kanan kiri kan gitu. Hah?
Kulu mereka makan min rezeki rabbikum, dari rezekinya Tuhan. Apa rezekinya Tuhan? Nah, mereka tidak pernah menanam, mereka tidak pernah mencangkul, tapi rezekinya Tuhan muncul dari jannatan. Dulu bangsa Indonesia begitu, Pak. Saya masih kecil, mungkin mbah-mbah ini masih kecil, namanya cari mau makan pelem, tidak beli pelem, leles, leles pelem. Saya mulai kecil itu begitu, Pak. Di Sobo itu, di Masjid Sobo itu ada jambu. Nah, kalau dulu jambunya sekian besarnya, jambu merah itu. Nah, itu saya setelah sholat subuh itu turun ke situ ngambil yang jatuh-jatuh itu. Ini cerita Indonesia. Itu. Dengarkan ini Indonesia. Nanti saya jelaskan gimana ciri-ciri berikutnya. Mereka makan dari rezeki. Rezeki itu lain, Pak. Ada upah, ada gaji. Kalau rezeki, kalau upah itu hasil kerja. Upah itu. Kalau upah itu hasil usaha. Pokoknya sampai nandur sawi. Nah, jual sawinya. Ini yang dimakan itu namanya upah. Kalau gaji dari kerja. Tanpa modal. Nah, harus ngerti. Saya sebagai orang ekonomi ya. Nah, pemirsa, karena para mereka itu karena para mereka itu orang-orang itu yang penghuninya itu makan dari rezekinya Allah tanpa kerja. Nah, itulah namanya baldatun thayyibatun. Loh sekarang, Pak, ya Allah, habis Indonesia. Air itu bisa besar, hujan bisa lebat, sumber bisa banyak karena ada pepohonan besar. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita mengenal sumur bor, ya itulah mainnya tumbuhan. Tumbuhan itu jadi sumur bor. Pohon besar itu mesti di bawahnya ada sumbernya. Lah sekarang pohonnya ditebang, orang-orang bingung kok sumbernya hilang. Lah ya hilang ya itu apa? Di mana air itu tidak hilang, Pak? Makhluk Allah ini tidak ada yang hilang. Air itu tidak hilang, ke mana? Ke bawah tanah yang namanya lautan. Kita ini ada di atas laut. Ya, pulau itu di mana tempatnya? Di atas? Loh, orang paham. Pulau itu di atas lautan. Kalau pulau besar namanya benua. Bawah lagi. Karena tidak ada yang narik ke atas. Itulah hebatnya Allah, para pemirsa. Ya, ini saya bicara Indonesia sebagai bagian dari mewakili. Ya. Saya abdinya ulama, abdinya kiai. Saya abdinya kiai. Jadi bukan orang yang mengatakan dirinya kiai, abdinya kiai. Para pemirsa, waskuru lahu. Waskuru mereka askara yaskuru. Mereka bersyukur, melakukan bersyukur kepada Allah atas itu tadi. Maka itulah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun. Sirkulasinya itu jelas, Pak. Jadi orang mendefinisikan baldatun thayyibatun itu tidak ketemu.
Jadi definisi baldatun thayyibatun ini antara syukur dengan aplikasi tentang perintahnya Allah ini nyambung. Nah, kalau itu terjadi, maka jadilah baldatun thayyibah. Jadi negara yang apa sih negara itu? Negara adalah suatu lokasi yang di situ terjadinya sirkulasi manusia dengan aturan yang jelas. Itu namanya negara. Nah, kalau di sini ada yang namanya thayyibah, ya negara yang thayyibah, thayyib itu ya nyaman, kata Madura. Nyaman cong itu. Negara yang indah, negara yang diridhai Allah. Nah, kalau sudah terjadi sirkulasi itu, maka negara akan jadi baldatun, negara aman, sentosa, tertib dan seterusnya. Maka yang kedua, atas rezeki yang dimakan oleh beliau mereka, dan mereka mengadakan satu bersyukur katanya burung hudhud, maka Allah memberikan namanya Ghafur. Dari mana Ghafur? Dari Rabbun. Jadi thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Thayyibatun, mereka mendapatkan negara yang tentram dengan dua sirkulasi yang jelas. Apa? Sirkulasi waskuru dan Rabbun Ghafur. Hati-hati, Pak. Sekarang di Indonesia ini banyaknya Rabbun Ghafur yang dicari, waskurunya tidak ada. Maka terjadilah kesimpang-siuran antara yang diminta oleh Allah, namanya waskuru, tidak ditanggapi, tapi manusia setelah makan buah-buahan tetap minta fasilitas namanya Rabbun Ghafur. Ini yang terjadi pada kita kebanyakan. Ini saya contohkan. Kita punya anak. Ya. Anak kita kecil, belum lahir. Katanya orang Muhammadiyah, namanya bid'ah mitoni. Ya. Tolong ulani. Bahkan mungkin. Nah. Itu kita tidak pernah mengadakan syukur. Walaupun Ghafur itu yang dijaluk. Supaya anaknya selamat, Nah, kalau bersyukur bagaimana caranya? Loh, apa Pak tugasnya? Ya bunayya aqimis shalah. Itu Pak kalau bersyukur sampai setelah anak lahir. Toseng. Didongakaken terus muga-muga anaknya sukses, anaknya lulus sekolah. Ya bodong akhirnya. Hah? Ini dengarkan ini teman-teman ini. Fasilitas kepada Allah dituntut terus. Yaitu antara lain kulu wasrobu min rizikillah, terus warobun Ghafur. Kan itu. Sementara bersyukurnya surat Luqman dibaca untuk petengan tok, maraiku silang. Ini yang hati-hati. Kalau sudah masing-masing umat Indonesia hanya menuntut fasilitas, maka Allah akan memberikan satu peringatan. Wa in adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pemirsa, ini khusus bangsa Indonesia yang telah remaja sudah tidak terkendali dengan kondisi kepolisian, sudah angkat tangan, semua aparat hukum angkat tangan, ya. Mudah-mudahan corona ini bukan hukuman, Pak. Sudah. Karena sudah tidak bisa mengendalikan. Yang di masjid mereka merusak ramai di masjid, yang ngaji mereka merusak pengajian,
Coba. Coba anak-anak ngaji sekarang. Apa ada simbol TPQ-nya di anak-anak? Nggak ada. Pulang geset yang dipakai sudah. Siapa yang salah begini? Hancur-hancuran sudah ini. Ini pemirsa. Bangga kita punya anak anti Tuhan. Bangga anak kita. Kita bangun tidur anak masih di tempat les. Bangga kita anak kita masih di tempat kerjaan. Bangga kita. Hah? Teruskan. Nanti tinggal pertandingan kita. La ilaha adzana rabbukum. Ini hati-hati. Di sini sudah disuruh bersyukur. Sampai main-main. Kalau sudah ngaji, hitungannya orang mati-matian lah. Orang mati-mati katok. Rasa digawe gak ngitung. Anak suruh ngaji, hitungannya harus hitung dulu. Yang nanti masuk angin, yang nanti ini, yang nanti itu. Itu pemirsa. Awas hati-hati ayat itu. Walain adzana rabbukum. Ini kaitannya dengan itu, Pak. Dengan sampai punya anak itu. Kalau sampai diizinkan untuk melakukan oleh Allah. Sekarang sampai diperintah bersyukur tidak mau. Maka Allah akan nanteng kesampaian. Ini semua pemirsa saya dengarkan anak sampean. Sudah jelas Quran. Semua tahu. Sampai jadi ahli tafsir semua akhirnya. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua jadi tafsir. Jadi mufasir. Nah? Loh, sekolah juga ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini, Pak. Bekerja itu juga ibadah. Ditafsiri sendiri. Ya Allah. Kalau sudah perintah Tuhan, tafsirnya Saud. Hah? Tapi kalau sudah perintah selain Tuhan, Mbak, belum ngomong udah tidak nyampe tempat. Hah? Iya. Para pemirsa, sadarlah. Ya. Mumpung anak kita masih ada di gendongan kita, dalam kekuasaan kita, gunakan kekuasaan untuk mendidik Anda. Kalau sudah kekuasaan lepas, Anda tidak punya kesempatan untuk ganti Anda yang dididik anak Anda. Dihajar, saudara. Dibuat kucing-kucingan oleh pertama bapaknya yang digarap. Hah? Setelah itu, kalau punya suami, istri atau punya suami, mertuanya digarap. Digarap dalam arti dikacau balokkan keluarganya. Itu kalau yang sudah kawin. Kalau yang belum kawin, masyarakat. Sampai tahu di sini ada orang ngaji, di situ ramai anak-anak. Tidak ada yang berani melarang anaknya siapa. Ketakutan khawatir anaknya sendiri nanti yang ramai. Kalau anaknya sendiri yang ramai pun tidak berani juga. Ini celakanya kita sekarang. Maka ditantang oleh Allah, kalau kamu saya syukur tidak mau, tunggu izin saya syukurnya. Tapi akan saya perhitungkan betul. Walain adzana rabbukum lain syakartum la azidannakum. Hati-hati. Kalau kamu mau minta tambah, kamu harus bersyukur. Gitu. Tambah apa? Ini yang hati-hati. Sampean punya anak, mau minta tambah, anak harus dari rezekinya ditanting dulu sampean oleh Allah. Hati-hati. Sudah banyak Pak sekarang anak kehilangan rezeki. Padahal Allah menjelaskan segala bayi yang dilahirkan rezekinya sudah disiapkan. Itu gandengannya ayat itu baru pemirsa. Karena panjenengan menjauhkan anak dari Allah. Itu. Ya kecuali Pak, maaf ini bagi teman-teman yang tidak pernah metoni, tidak pernah menteloni, ya saya nggak terlibat lah. Ini pemirsa, ya. Ayat ini berhikmah sangat dalam sekali. Maka itulah kalimat malaikat
yang diarahkan kepada Nabi Sulaiman. Ini yang diarahkan kepada kaum Sabak pada waktu itu. Ceritanya Nabi burung hudhud. Maka terjadilah sebuah negara yang tentram. Kalau Indonesia kepengen begitu, silakan. Resepnya mudah. Resepnya mudah. Banyak bersyukur. Apa bersyukur? Ya kita sudah tahu. Yaitu istinabun nawahi, menjauhkan segala larangannya, wa maluman ma'amarahu, melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu cara bersyukur. Kalimat itu gampang, Pak, tapi luas perintahnya Allah. Ini saya sampaikan, para pemirsa, saya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa santri saya yang ada di ngaji ini. Mudah-mudahan mereka sadar, sudah saya sadarkan. Yang membuat rezeki Allah. Jangan minta ke bos. Minta dulu ke Allah, nanti baru ke bos. Minta dulu ke Allah, baru ke juragan. Kalau sampai minta ke juragan terus, tidak akan cukup. Karena setiap sampai minta ke juragan, butuhnya lebih besar. Anaknya kesandung batu, pulang. Istrinya kelelekan sendok, pulang. Tapi kalau minta kepada Allah, juragan mungkin tidak bisa memberi. Ini pemirsa, pulang tidak punya uang karena mintanya kepada Allah, ayo berpuasa dik, bareng puasa Pak, aman. Sekarang sudah bos satu tidak dapat bos lain tidak dapat rentenir, ya? Rentenir tidak dapat mucikari dihubungi. Ini saya jelaskan sudah. Mucikari narkoba maksudnya. Bisa? Seperti itu, ya. Itu keterangannya burung hudhud atas nama burung hudhud, padahal itu malaikat. Ya. Apa? Malaikat apa? Malaikat yang suka pergi, malaikat safaroh. Siapa? Antara Jibril, Mikail, Israel. Ini supaya tahu. Terjemahannya ada itu kok. Apa yang terjemah pernah tahu Alkitab ini? Oh, buku terjemahan untuk nyalahkan orang. Ya, itu para jamaah, para pemirsa. Sekarang saya lanjutkan, ya. Itu masih keterangan ayat. Sudah hampir habis waktunya. Ya nanti diterangkan. Saya jangan bodoh. Ya nggak salah. Para pemirsa, sekarang kita lihat dari ciri-ciri yang apakah betul ini negara mana yang disebutkan di sini. Ini saya bukakan di sini pemirsa supaya tahu panjenengan. Ya karena tidak akan pernah tahu tafsirnya setengah hidup sulitnya. Baldatun thayyibatun. Ini dalam tafsir namanya Bayanul Ma'ani. Siapa yang membuat, yang ngarang tafsir ini? Biar tahu pemirsa. Bantahan ini tafsir ini, ya. Rawabi, bantahan. Oh itu kan bukan Quran. Iya tak? Ini bukan Quran. Ini bukan Quran. Tapi ini tafsirnya Quran. Tafsir Quran bukan tafsiran seperti, tapi ini tafsir yang berisikan hadis. Man fassara al-Quran bi ra'yihi anda maq'adunar.
Anda kalau menjelaskan ini pakai otak-otaknya Anda, pemahamannya Anda, ini sudah saya jelaskan. Siapa sebetulnya yang ada di negara? Negara mana yang ada di Al-Quran? Ini, yang kita ingat judulnya, Pak. Supaya mantap sampai hidup ini. Jangan bergeser dari Nahdlatul Ulama. Ya, ini. Saya jelaskan ayat tadi. Ya, namanya jannatan ala sapiril wadi. Jannatan ini kebun yang di pinggir jurang. Biar tahu maknanya, Pak. Ya. Yas'uru bihada qaulihi azza wa jal ayamini wa shimal minal wadi. Ternyata para pemirsa, negara Sabah ini ada di dalam jurang. Memang dibuat oleh Allah untuk tamsil kepada Nabi Sulaiman. Nabi saja masih ada yang melakukan oper ya istilahnya oper syukur. Sudah cukup lah saya syukur saya ini, katanya Nabi Sulaiman. Oh, sudah lebih. Nah, ternyata dijawab oleh Allah dengan itu, pemirsa. Ya, ini saya bacakan nanti biar dikira saya nanti terjemahan nih. Wa kana likullin minhun fi jihatil yamin bustanun wa fi jihatil yasar bustan. Nah itu jannatani bermakna bustan. Kalau terjemahan jannatani bermakna surga. Surga yang mbahmu. Ning dunya ana surga. Walihada yaminullah alaihim biqauli kulu. Siapa yang disuruh? Ya alu Sabah. Ini nanti ayatnya sampai salahkan. Nanti akan saya jelaskan. Ayat ini bukan ayat hukmiyah. Ini ayat majaz. Sampai kalau ahli tafsir silakan dibantah. Kalau ahli ilmu tafsir. Tapi kalau hanya baca tafsir terjemahan, tidur saja sudah. Bubar. Ya, min rezekillah wasyuru. Hadi nikmah. Hadi mu'amalu bita'ah, ini namanya syukur. Ya. Saya ulangi lagi, wasyuru hadi nikmah wa'malu bita'atihi. Fa inna ma'rob. Ini hunya dibuang. Fa innahu ma'robun. Fa inna maksudnya Allah ma'robun. Itu. Harus tahu ini. Nah, sekarang kembali pada problemnya. Baltatun thayyibatun. Panjenengan silakan dengarkan dan rekam ini. Negara mana yang seperti ini? Ya. Yang pertama, namanya baltatun thayyibatun itu kasirun nabat. Banyak tumbuh-tumbuhan. Negara mana? Hah? Negara mana yang ada tumbuh-tumbuhan banyak? Tidak hanya tumbuh-tumbuhan, Pak, hutan. Kenapa? Litayyibi ardiya. Karena nyaman di sini, nyaman menurut tumbuhan. Nabat. Ini, supaya tahu ini. Jangan-jangan sekarang bilangnya, kita kono ada di saat tafsirnya. Ini negara Indonesia, Pak. Ya saya tidak, ya itulah nanti. Ya. Selanjutnya, laisat birat batin, wala ya bisatin, wala sabkhotin, wala mahrotin, mahjaratin. Ya, ini Pak. Ya ini Indonesia ini. Laisat birot batin, tidak terlalu kering. Ya, ini Indonesia.
wala ya bisatin, dan tidak terlalu basah hawanya ini. Wala sabhatin, tidak terlalu dingin. Wala mahjarotin, dan tidak terlalu panas. Mahjarotin ini tempat batu, akhirnya panas. Paham? Paham ini? Ini negara mana? Hah? Loh, kok harus pilih negara Arab? Hah? Ya salah, jadikan kerajaan Saudi lo jadikan khilafah sana. Loh, kalau di sini sampai bertentangan dengan Al-Qur'an, ini masih banyak Pak tafsirnya Pak. Ini saya nulis berapa ini? Tong wagak Pak maknam kok iki tolong ulang rantai. Aku maca. Dengar kira-kira Mas Romli Al-Bantani, tolong nanti disampaikan ke Wapres nggih niki. Anunya. Rekamannya ini, ya. Pak Wapres biar punya ya dokumen. Karena dia tidak sempat baca kitab, Pak. Kalau beliau, wah, putunya Mbah Nawawi, ya. Wujudnya. Dia akan buka-buka kitab nanti. Jadi saya sampaikan kitabnya adalah Bayanul Ma'an tafsirnya. Tadi siapa ngarang? Bayanul Ma'ani. Kok belum disebutkan ya? Bayanul Ma'ani. Nah ini Al-Mu'alib Mullah Huwais Al-Ghazi Abdul Qadir. Mulai diproduksi tahun 1382 Hijriah. Makanut Tobak. Tempat produksinya Damsik, Damaskus. Ya. Tempat ini supaya jelas. Tempat beredarnya buku ini di Turki. Ya. Loh kok dipakai di Indonesia? Edan lagi sampai ngomong gitu. Nggih. Saya mau pakai buku mana saja tafsir Al-Qur'an. Ya enggak bisa ngomong selesai kan. Wala yujadu biha bi'audin. Wala yujadu biha, dan tidak ditemukan pihak di negara Sabak gitu. Apa audin? Jurang yang sangat menakutkan. Nah, Indonesia sekarang sudah ada jurang-jurang mungkin karena diberi jembatan. Kayak di Cupel itu sudah ada tol di atas Cupel itu. Saya terakhir ke sana ceramah di masjid internasional yang di Sadap Washington. Ceramah di sana ya. Wala dubabun, dan tidak wala yujadu biha baudah. Baudah ini nyamuk ya. Wala dubabun, di sini nyamuk tapi tidak ganas Pak. Indonesia ini sangat hebat. Wala dubabun, dan tidak ada lalat besar itu. Wala burgusun, wala sayun minal hawa me'adoroh, dan tidak ada sesuatu yang sangat membahayakan. Contohnya banyak yang membahayakan tapi tidak membahayakan. Contoh buaya, ular. Kalau kita tidak nyonyor mereka kan tenang saja gitu. Kecuali kita onyor-onyor dulu, ulek ya dicetol Pak. Kalau di Indonesia ada orang, hampir tidak ada. Ada di Kalimantan itu orang dimakan buaya itu atau dimakan ular itu. Orangnya memang nyala, tidurnya di tempat ular tidur itu. Oh, masa
Indonesia ada. Kalau di tempat lain Pak, di negara lain, singa itu masuk ke kampung-kampung Pak, di India itu. Sampai lihat itu. Apa? Itu? Muntung itu. Wah, sudah. Jadi kita tidak ada. Di Amerika sampai ada penangkap ular. Iya. Bayar itu mahal. Ular itu masuk kamarnya orang biasa di sana itu. Di sini mana ada ular masuk kamar? Malah masuk kamar ya tidur luar biasa, nggak sampai gigit. Ada ular manusia digigit ular di dalam rumah, ada. Di Indonesia nggak ada cerita. Iya. Loh, terus ini mau disebut negara mana ini? Kira-kira? Hah? Ayo Pak. Orang ngerti kok. Orang-orang bikin hilafah negara Arab. Arab itu bangi jadi negara pasir. Hatta annar rajula ini sampai ada begini. Hatta annar rajula idza daholaha wa kana fi siyabihi kumalin au burgusin yamutu min thayyibin hawahu. Jadi di Indonesia ini atau ini Sabah ini, tapi di Indonesia ini ada mayat, umpamanya ada orang laki-laki ini di sini masuk kepada apa itu negara tersebut, nama Indonesia. Nah, jadi terus ya kita tidak ribet kayak di luar negeri. Kebetulan meninggal di sini, ya dimakam di sini. Coba negara lain. Contohnya orang Indonesia mati di Saudi, wah ruwet itu sudah. Iya kan? Membawa kedepan suruh pulang lah. Kalau Indonesia, ibadah Pak, mendem ini, bagaimana makamnya urunan mungkin nggih. Iya, di sini nih. Tapi pernah di tempat saya itu ada orang, ini saya sebutkan, saya sampaikan, meninggal gitu. Karena ini orang tidak bertuan, maunya nggak mau kuburan itu menerima. Saya perintahkan taruh di tepi jalan, di tengah jalan sana, biar digelisi mobil kan habis. Akhirnya ya dimakamkan oleh panitianya. Iya. Nah. Ya orang nggak ngerti ya, begitulah. Itu para jamaah ciri khas daripada negara kita. Nah, negara yang ada dalam Al-Quran. Ya, sekarang yang selanjutnya berikutnya ciri khas lain. Bawahnya apa itu? Nah, ini Pak. Ini tidak ada di negara lain. Ini ya, dengarkan ini. Dengarkan teman-teman yang mau merubah negara Indonesia menjadi negara. Sampai tahu Indonesia itu angkanya berapa? Hurufnya coba. Hurufnya Indonesia itu berapa? 9. Itu malah 9. Oh sampai tahu Pancasila itu berapa hurufnya? 9. Oh mau dirubah 9 semua. Ini saya sampaikan itu. Dari mana urutannya? Majapahit. Majapahit berapa hurufnya? 9. Apa itu wes? Tante ini. Ya? Punya apa? Raja namanya Hayam Wuruk. Itu 9 hurufnya. Punya patih namanya Gajah Mada. Ya 9 hurufnya. Majapahit diganti kerajaan Islam. Rajanya namanya Raden Patah. Ya 9 hurufnya. Oh sampean mau diganti 15. Nanti saya jelaskan itu. Ada punjernya Pak, Indonesia itu nanti dari Banyuwangi. Tapi maaf, bukan Sunan Giri. Ada lagi yang lebih dari itu. Ya 9 juga namanya. Sunan Giri itu 9 hurufnya. Mana itu Mas? Belambangan tadi sudah 9. Mau dirubah mana lagi?
Nanti yang satu dirubah kena lainnya geger. Ada BJE apa? Ada dum-duman raskin gak dapat iso gegeran, apalagi ngerubah harus ngerubah bangsa ya. Ya, pemirsa, ya hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan di Indonesia. Di Indonesia sudah pernah melakukan pembunuhan, pembantaian manusia terbesar di dunia yang namanya PKI. Itu di Indonesia, Pak. Dibantai semua oleh mereka, oleh orang-orang yang ahli sholat yang bantai. Dan ada sponsornya, maksudnya ada filsafatnya. Ini sekali melakukan kesalahan di Indonesia akan dibantai sampai cindil banknya ya. Dah, nggak usah. Sekarang ikuti aja ngaji saya, gampang kan? Jadi orang itu gampang. Masuk sampai gak tahu selamatan, diundang selamat, diundang. Gak ono, wah, itu mulit gak usah diundang. Rasulullah ngamuk, hah? Rasulullah ngamuk, mungkin orang itu pasti undang. Sama ndak ada, kan bisa. Ya, Mas, ini ada lagi, banyak lagi nih. Namanya tafsirnya, masih doa banyak. Masih banyak. Apa ya? Ini kalau nah, ini. Ini yang menerangkan, ya. Kitabnya namanya Sofwatut Tafasir Lisobuni, ya, orang Madura ini. Siapa pengarangnya? Samahatus Syekh Muhammad Aliun Sobun. Apa ini? Al-Ustadz Bikulliyati Syariah wa Dirasah Islamiyah Makkah Mukarramah Jamiatul Mulk Abdul Aziz Darussobun. Ini Mas, pengarangnya ini Mas, ini jelas lagi. Yaitu ustadznya Pak Abdul Aziz. Ya, Pak Abdul Aziz ini dulu Raja Mekah. Yang pernah dengar sebelumnya ini. Jumlah juznya 3 juz. No? Terangannya Tafsirul Quranul Karim Jami'u Bainal Ma'sur wal Ma'qul Mustadad min Awsakil Kutubi Tafsir, ya, At-Tafsir Tabari, Al-Kasyaf, Al-Qurtub, Al-Laus, Ibnu Katsir, Al-Bahri, Al-Mukhit wa ghairiha bi uslubil muyassar wa tandimin hadis ma'al inayatun bi wujuhil biyanah walawiyah. Ini Mas, saya jelaskan sampai mungkin tidak paham. Mas Wahabi nih, ya. Kalau Mas NU, orang usah ngerti, orang apa-apa, wis Indonesia kok. Yang saya mangkel ini kan mau merubah Indonesia ini ya. Sekarang situsnya baru diambil, Wali Songonya ya. Dilih-lih nanti, dipindah-pindah itu. Jadi Wali 15, Wali 13 kan gitu. Bisa-bisa Wali 50.000 kan. Halah. Megawe apa rek ngono iku. Badha nang pangeran dikek rezeki sampean Mas. Sing salah apane ya? Sing salah apane? Ya. Sampean tak kon maca iki ora iso. Ngaji saya di internet. Semua kiai telepon saya, Pak. Dari Makassar, dari Lombok, dari tek-tekan. Terus kiai gitu. Saya semalam-malam telepon. Nah, ini sudah saya telepon nih. Saya ngaji Indonesia, usul Indonesia, kan? Usul fikih, usul hadis, usul apa? Usul tafsir, apa lagi? Usul apa lagi? Loh, di sana asal-asalan, derodo saja ya.
Ayo sekarang ngaji usul Indonesia, aja kayak bisa. Loh. Jadi ini Mas, yang ngarang kitab ini, tafsir ini sama salah kan orang Mekah sana. Ngapain Abdul Aziz ini ngangkat Ustadz ini Muhammad Ali As-Sobun? Ngapain? Coba berani sampai di sana ngomong gitu. Tegelindes sampai. Ini ustadznya sana. Sekarang saya baca kitabnya. Dengarkan ini ya. Ini Ustadz Aziz cocok. Orang Raja Loh kok sampai gak cocok ya apaan? Lah saya bener sih tidak gue. Hah? Ini Raja Abdul Aziz. Ustadznya, kiainya, syekhnya, muftinya. Tak kabeno ya. Dengarkan ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut, nah, sekarang saya ngomongnya gampang. Menurut kiainya Raja Abdul Aziz, kan begitu ya? Dari kesana itu lah. Itu orang Mekah. Sampai ngaku orang Arab. Lah kok tidak setuju? Ini Arab yang mana? Hah? Hah? Katanya orang-orang Arab mati gena. Ayo. Ayo Mas Jawas, ayo ini dengarkan ini. Apa itu? Ayhadi baldatukum allati taskunu ha baldatan thayyibatan. Nah, ada sabaknya? Enggak ada sabaknya di sini. Ganti sudah. Oh ini gurunya Abdul Aziz. Makanya saya beritahu dulu Anda. Tadi sabak, sekarang kok kom. Lah, kan bingung kamu. Bingung, bukan kom sabak ini. Kom umum akhirnya. Nah sekarang umum, kita buang umumnya. Kemana arahnya ini? Hadi baldatukum. Ini negaramu. Mu siapa? Allati taskunu. Baldatan thayyibah. Yang kamu tempati itu adalah negara, namanya negara aman. Apa cirinya aman? Ya Allah, karimatut turbah. Itu lah, debunya tanahnya apa? Apa toh? Lu begai botol. Apa? Apa? Lalat lalat. Apa? Turbatunnya itu debunya, turbatun itu karimah. Karimah. Sah untuk tayamum. Wawan biar asale teko tebu, teko tebu. Turab tebu. Ya. Olah kena menturaba gitu ya. Summa menutfah, summa menalaqah, summa mudghah. Summa ilaihi turja'un. Kapok kamu. Ayo ngaji itu seperti itu ya. Santai saja. Saya bahasan lono wes. Tapi aku teleponan kan gitu ya. Sampai tak telepon nggak kena. Ulang alih aja nomornya. Saya pernah ini saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Di situ TV Roja. TV Roja ada nomor HP-nya di situ. Saya telepon, tukang becak sampean. Kok tukang becak ini? Apa Pak? Saya tukang becak. Ngapus sampean ini paling? Ngakunya tukang becak padahal kiainya tak gitu kan? Bukan Pak, ini kling. Ya apa sampean itu? Pengajian yang dipasang teleponnya tukang becak itu. Apa biar gampang sampai manggil tukang becak? Loh, pernah saya Pak. Jangan dia, saya jangan ngelirik tak serobot. Ya itulah makun sampai miring begini kalau meliriknya apaan elak walah cikalongnya betul. Monjong ya itulah. Kira apa Mas? Yang pertama, lebunya mulia. Ya. Itu kan lebu Arab. Yang kedua,
Di sini ada terbalik kata-katanya. Hasanatul hawa, ya. Udaranya. Di sini kalimatnya itu namanya kalimat balaghah. Nah, kalau tidak ngerti namanya kalimat blekok. Ya, kalau tidak ngerti balaghah namanya blekok. Ngerti blekok? Blekok kan naik kuntul. Itu blekok. Karena tidak ngerti balaghah. Kenapa? Ngomongin rotos kayak blekok. Mendelek-mendelek. Tiba-tiba nyucuk cacing. Wah. Ini saya sampaikan, Mas. Di sini hasanatul hawa. Nah, dalam kitab Bayan, nah, namanya apa namanya? Dakikotul ihsan. Jawharah Maknun banyak. Ya. Ida kusidal hasilul maksud. Nah, pasifatu bi awalihi. Itu kalau di kalau di usul fikih beda lagi. Ada apa? Kalimat yungqalu minal mubtada' maf'ul menjadi mudhaf ilaih wa huwa maksuduhu abdul. Itu. Maka di sini bunyinya begitu. Ini bisa al hawa'u utawi hawa itu hasanatun. Nah, begitu mestinya. Tapi ini terbalik, hasanatul hawa. Nah, ada di mudhaf ilaih. Lah bingung sampean. Kaya itu wedhuse wawan. Umpamanya begitu. Itu wawan wedhus itu wedhusnya wawan. Diwalik wedhuse wawan. Nah, itu. Wedhus itu wedhuse wawan. Itu wedhuse wawan, nah beda. Itu. Kalau sampai sidang di pengadilan tertinggi di sana, satu kata itu menjadi hukum. Nggak sampai nyerocosi uang, beribu-ribu kata uang nggak paham, ya. Terus enaknya mendelik tuding, beda, buri-buri, beda. Ya apa-apaan nih. Oke teman-teman ya, teman saya santri-santri tadi kiai-kiai dari telepon ini. Ya Allah, jangan minta dialog pinter kalau goblok gitu, man. Ya. Jadi kalau sini hasanatul hawa itu bunyinya begini maknanya, indahnya udara. Nah, begitu. Jadi itu siapa? Negara mana? Coba Jepang. Bising udaranya. Mana? Amerika. Apalagi? Texas. India. Hasanatul hawa indah udaranya. Ada gitu. Mudhaf ilaihnya bunyi. Loh, kok mudhaf ilaih itu? Lah iya. Itu jadi mubtada. Lah kabarnya wajib ya begitu. Kurang ngerti sampean. Hasanatul hawa iku maujud pi Indonesia gitu lanjutannya itu ya. Kurang ngerti. Nah? Yes. Biar ngerti namanya. Kalau ngerti kan tidak mendelik-mendelik lagi ya. Kalau ngerti kan nanti santai ngajinya. Ya tidak tahu ngerti apanya. Lanjut, kasiratul khairat. Indonesia itu kasiratul khairat atau kasiratul khairat itu yang ada di Indonesia. Mau ngapain di sini tidak akan ada orang kelaparan. Duduk aja di perempatan lampu merah. Tidak usah nadoh, orang nyicili sudah di sini sekarang. Enggak. Pengembas tidak usah jalan-jalan. Itu. Apalagi cari amal. Diam di masjid namanya. Diam di musola. Nyekel sapu di musolanya orang nyapakan ibadah. Kasirul khairat.
Coba di negara Arab sana. Haram. Lah, iki apa? Orang sini ini tidak akan ada yang minta bayaran. Orang Indonesia ini aneh. Ada orang kerja bakti, kan tidak dibayar. Orang lain bawa nasi. Loh, kalau untuk beli nasi ya sama. Lah itu namanya kasratul khairat. Orang enak di negara Arab ngono Mas. Orang enak. Kok Arab itu ganti negara Arab loh? Gak kisinan tak sama nanti. Nah aku oke saja negara Arab. Kira-kira sing nafsiri Raja Abdul Aziz mau, apa guru Raja Abdul Aziz mau, gak muring-muring. Hah? Negara marah-marah. Kurang ajar gitu. Guru saya dihina-hina. Amen. Orang punya adab kepada gurunya. Raja Abdul Aziz. Apa sama ini? Nah. Wa rabbukumul ladzi razaqakum wa amarakum bisyukri. Nah. Rabbun ghafur liman syakarahu. Nah. Paham sudah itu untuk pemirsa. Jam berapa? Tinggal satu bentar. Indonesia yang kedua sekarang. Nah, Indonesia yang kedua. Ini masih Indonesia, Pak. Nah itu kitab namanya Tafsir Mudahir. Nomor cari sing rokne. Pak wis apa Pak aku ngeluh aja. Hah? Ngeluh. Maka tidak benerotos-rotos teman. Nah, ini pemirsa, sekarang dikit lagi aja ini biar Nah, ini mudah-mudahan ini. Baldatun thayyibatun menurut Tafsir Mudahir ini saya ini sampai mandek-mandek ngaji lain-lainnya ini. Nah, besar nih. Nah, Muhammad Sanaullah Al-Usmani Al-Mudahir. Al-Maudu Tajli. Ini 13 juz, Mas. Lughatul Arabiyah. Nah, pengedarnya maksudnya produknya Maktabah Wasatbah. Pencetaknya tempat produksinya Pakistan. Ini tulisannya Pakistan. Duduk Pakistan. Nah, Pakistan bebas hari lah. Pakistan itu bukan Pakistan. Pakistan ini. Kitabnya nggak ada di Indonesia yo. Itu umpamanya ada saya juga tidak beli karena tidak bisa baca. Wah, padahal ceritanya. Ini itu tadi pencetaknya ya. Pencetaknya namanya Pakistan. Nanti kalau dibacakan dikira nanti repean ini ya. Ini wacana Benro. Nah. Selanjutnya apa ini? Matbahnya Pakistan, namanya matbahnya Darul Ihyaid Turos Al-Arab Beirut. Tahun berapa? Mulai tahun diedarkan. Karangnya 10 tahun lalu Pak ini. 10 tahun lalu. 25 tahun yang lalu. Ini saja mulai diedarkan 1425 Hijriah. Berarti sekarang sudah 15 tahun. Itu beredar 15 tahun. Itu. Dari Sanatul Topi tahun pencetakannya yaitu tahun 1412. Jelas Pak. Udarane urusanku dewe kok. Punya alasan mereka. Wah, apa ngaji bukan kitab aslinya? Loh. Lah kitab aslinya tak kon gowo pirang ton ya kae. 13 jilid tafsir.
Tafsir Ibnu Katsir itu hanya 4 jilid, Pak. Ya. Tafsir Marogi itu hanya 6 jilid. Yang agak besar Tafsir Fahru Razi itu ya hampir 10 jilid. Ini 14 jilid. Bawa goni sampean kalau ngaji ini. Bawa kitab tulisannya. Ya, pemirsa, saya lanjutkan di sini. Apa badatun thayyibatun? Istisna di sini didilalati ala maujibi syukri yakni baldatikum. Ada. Apa itu? Baldatun yang mana yang disyukuri? Kasir samar. Banyak buah. Laisa bisubkhatin, tanpa ada penyiraman. Qala satya maqatil kanat almar'atu tahmilu ala rasiha al-muqtal wa tamarru bil jattaini wa yamtaliul maqtal bi anwa'il bawaqih min ghairi antam sisaian biadiha. Ini banyak buah tanpa disiram. Ini durian banyak. Siapa tahu nyiram kebun kelapa siraman. Nah, sampai di sini disebutkan ada orang perempuan yang jualan tanpa pernah memegang hasil anunya sudah laku. Nah, contoh kelapa, contoh banyak buah-buah itu. Tuh, Pak. Jadi pemirsa, bentar, saya hanya Indonesia toh. Habis itu nanti setelah berikutnya nanti arahnya ke hukum-hukum Wali Songo. Kitab-kitab yang kita bawa ini. Indonesia, terus ini yang Sirajul Munir, Tafsir Sirajul Munir nomor nah ini 165 ada. Ini Indonesianya ini. Ini Pak, bela Indonesia Pak. Ya. Bukan bela saya. Bukan kewajiban. Oh, namanya negaranya sendiri. Tafsir Sirajul Munir, Pak. Ini siapa yang membuatnya kira-kira? Enggak. Nah, kitab Sirajul Munir Beliana ala ma'rifati ba'dul ma'ani kalami Rabbinal Hakimul Khabir. Ya. Mu'alifnya, penafsirnya Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib Asy-Syarbini keneng. Meninggalnya 1000 Hijriah. Jelas sekarang? Sedikit saya tambahkan, nanti untuk kedepannya Indonesia lebih masuk pada arah nanti apa itu tadi itu Majapahit itu dan ini. Biar jelas Pak. Apa diakali orang-orang. Nah, tadi sudah para pemirsa, Hasanatul Turab sudah, Turba Laisa biha Sibah sudah, Hasanatul Hawa ini dalam tafsir tadi itu. Minal Hawam Laisa biha Baudah sudah, wala burku sudah. Yang dua, wala akrobin. Ya. Wala akrobin. Indonesia ini Pak banyak kalau jengking. Tapi tidak ada orang yang kecokot kalau jengking. Nah, wala hayatin, di sini banyak ular. Ya murul gharib bihapi wapi siabihil alkumal payamutu min thayyib hawaiha. Ini Pak. Jadi banyak ada ular yang masuk secara sembunyi-sembunyi di dalam pakaian. Kemudian ular itu mati karena baunya pakaian yang dicuci tadi itu. Nah, jadi kenapa? Ini sebuah pemahaman para pemirsa.
Kenapa orang Indonesia ini tidak ada yang coklat kalajengking, yang dipatok ular? Di sini ada namanya takbir tamsili namanya. Jadi ada ular yang masuk ke baju. Ular ini mati karena bau baju yang sudah dicuci tadi. Artinya apa? Kalau sampai yang tidak dimasuki, tikus dimasuki, dipel pakai. Sudah saya temukan pewangi dauni itu Pak, yang murah 500 untuk ngepel rumah sampean. Coro tidak akan ada, semut tidak akan loro, mati bau itu, lari tidak kuat. Tikus-tikus itu Melayu Pak. Ya, ini takbirnya ini saya gunakan. Dauni. Nah, itu dipel gitu, pakai. Jangan lainnya Pak. Jangan lainnya, jangan seperti orang-orang, oh itu malah banyak semut itu, sopel itu. Nah itu. Nah, di sini wasara ila annahu la yuqaddiru ahadun ayuqaddiru haqqa qadri biqauli harabun ghabur. Nah, Allah mengampuni di sini lidan bin man sakarahu wa taksiruhu wala yu'aqibu alaihi wala yu'atibu. Ini Pak. Jadi kalau orang bersyukur Pak, walaupun kurang, wala yu'aqibu. Tapi kalau tidak bersyukur sama sekali, gitu loh. Jadi yang saya bayangkan tuh anak ini tidak terasa Pak. Jelas anak ini dijadikan untuk ibadah pengganti bapaknya nanti. Allah ini biar tidak kesepen penyembah, maksudnya begitu, maaf ya. Ini. Tapi sudah sampai selewengkan, tidak untuk ibadah. Ini yang bahaya ini. Makanya di surat Luqman itu langsung membahas syukurnya anak itu loh, cara-caranya itu. Ya bunaya aqimis shalah itu Pak. Itu. Jadi seperti itu. Wa akhirni batu ahlul Yaman anna al-yaum mufaratun qarubun san'an wa bi bati nabin ya malu biaridin. Saya kira pemirsa sementara di situ dulu. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan ciri khas negara yang dimaksud dalam Al-Quran. Silakan para pemirsa untuk memastikan negara yang berciri khas seperti itu negara mana. Ya. Jadi kalau di sini nanti akan ketemu ceritanya lebih lanjut. Siapa Mbah Sulung Ganti? Itu akan ketemu nanti. Siapa silsilahnya Gus Dur? Akan ketemu. Siapa silsilahnya Ki As'ad? Akan ketemu. Jadi silsilah ini masuk ke Indonesia. Termasuk Mbah Wakil Presiden. Ini nanti akan ketemu Pak. Nah yang secara langsung silsilah itu yaitu Mbah Sulung Ganti itu. Mbah Sulung Ganti itu namanya Syekh Al-Habib Abdul Aziz Al-Ghofrani. Itu langsung dari Madinah. Ini nanti ada hadisnya. Hadisnya sudah saya siapkan ini. Insya Allah marah-marah Rasulullah kalau ada orang hanya melihat ke Arab-Araban. Karena Rasulullah mengutus, apa Mesir itu dulu negara Arab? Ya bukan. Dulu namanya negara Mesopotamia, Mesir itu. Seperti Irak, Iran, bukan negara Arab. Yaman ya Yaman. Yang sekarang bisa di Arabia itu Mekah itu. Lu kenapa sekarang kok ngaku Arab semua? Loh, terus Indonesia apa? Loh, sekarang terbukti. Nanti saya jelaskan lebih lanjut para pemirsa. Pemirsa, saya demikian. Mari kita bersama-sama baca ila hadratin Nabi Mustafa wa ila man azazani. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bareng pemirsa. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Hamid,
Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Wahid, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Maliyu, Ya Mubdiyu, Ya Mu'id. Sekian Melisa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.